Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan coaching dengan Alutirta dengan peran saya Siska Lestari sebagai coach, saya Karmeli sebagai pengamat, dan saya Rinca Sutono sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Siska, bagaimana kabar Bu Siska hari ini Bu? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Kar. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bu Kar gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar Bu Siska kabar-kabarnya ada mau melaksanakan coaching ya sama Bu Rince. Iya Bu, saya hari ini ada proses coaching dengan Bu Rince. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah memberi dukungan terhadap pelaksanaan coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya Bu. Nah di sini saya mengamati proses yang akan Ibu laksanakan pada Bu Rince. Apakah Ibu sudah siap dan untuk melakukan proses coachingnya Bu? Iya Bu, saya sudah siap untuk melaksanakan coaching dan saya sangat terima kasih kepada Ibu sudah membantu saya sudah menjadi pengamat pada kegiatan ini. Baiklah Bu. Nah untuk memulai proses coaching ada beberapa hal rubrik penilaian yang akan saya jelaskan sama Ibu. Yang pertama poinnya yaitu dalam proses coaching apakah Ibu sudah menggunakan Alutirta, kemudian apakah Ibu memperhatikan prinsip-prinsip coachingnya. Nah juga dalam prinsip coaching itu ada melihat bagaimana mendengar yang aktif, kemudian lagi melakukan pertanyaan yang berbobot, dan begitu juga dengan Alutirta itu melihat tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi serta tanggung jawabnya ya Bu ya. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu sudah menggunakan prinsip tersebut ya Bu ya. Nah di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam melaksanakan coaching tersebut? Nantinya pada proses coaching saya ingin mengembangkan kompetensi intinya yaitu mendengar dengan kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah dari ketiga kompetensi tersebut apa kira-kira yang Ibu kembangkan yang lebih spesifiknya Bu? Nantinya saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini Bu? Indikator nantinya yang ingin saya capai dari proses coaching ini yaitu saya harapkan dapat mengembangkan coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah atau rencana aksi yang akan dilakukannya terkait dengan pemecahan masalahnya tadi. Oh iya, baiklah Bu ya. Demikianlah Bu ya percakapan kita pada observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Rince-nya. Baik, terima kasih Bu Kar. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rince. Waalaikumsalam Bu Siska. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Siska gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi seperti apa yang sudah kita sepakati kemarin, hari ini Bu Rince mau melaksanakan coaching dengan saya gitu ya. Oke, kira-kira apa nih saya bisa bantu Bu Rince hari ini? Ya gini Bu, saya ingin cerita ya Bu ya, karena ada permasalahan yang saya hadapi yang mengganjal di hati saya. Beberapa hari kemarin itu ada orang tua siswa yang datang ke sekolah karena
tidak terima gitu anaknya dibully katanya di sekolah ibu. Mungkin anak tersebut mengadu ke orang tuanya bahwa tadi di sekolah dia dibully, padahal siswa tersebut tidak bercerita kepada saya gurunya. Jadi dia orang tua itu langsung datang ke sekolah itu. Oke, jadi permasalahan yang ingin Bu Rinci bagi dengan saya hari ini karena ada orang tua yang tiba-tiba datang ke sekolah dengan membawa permasalahan begitu ya, Iya. anak-anaknya dia duga gitu Iya. ya mengalami pembulian. Jadi kemudian apa nih tanggapan Bu Rinci terkait pengaduan orang tua tersebut? Kalau tanggapan saya, sebenarnya saya tuh identifikasi itu masalahnya gimana, saya telusuri juga ya Bu ya, apa sih bagaimana anaknya ini yang dikatakan bully itu, karena gini ya Bu ya, karena siswa ini kan belum bisa membedakan antara bully dengan yang bercanda. Jadi saya ingin mencari dulu sebenarnya bagaimana, kemarin sudah saya tanya-tanya sih Bu ya, tapi kan memang ada siswa ini yang katanya dia bercanda, padahal yang anak yang orang tuanya datang ini udah termasuk katanya dia dibully gitu. Oke, jadi awalnya yang indikasi bercanda, tapi ternyata kata orang tuanya termasuk kategori Iya. bully. Jadi apa nih tuntutan dari orang tua terkait dengan pengaduan dari si anak tadi? Kalau orang tuanya meminta ya Bu ya, anak yang membuli anaknya ini dikeluarkan dari sekolah gitu Bu. Oke. Nah, orang tua meminta anak dikeluarkan dari sekolah. Iya. Nah, jadi berdasarkan ini apa nih tanggapan Bu Rinci? Kalau menurut saya sih jangan Bu ya sampai siswa ini dikeluarkan, kan kasihan kalau sampai seorang siswa dikeluarkan. Saya inginnya terus itu siswa ini dibina dulu, selain diberikan pemahaman tentang bagaimana bully ini, maka sehingga dia tidak mengulangi perbuatannya itu gitu. Oke, baik. Jadi perlu pemahaman begitu ya, Iya. Bu Rinci ya. Oke. Selanjutnya apa nih rencana Bu Rinci ke depannya dalam menanggapi permasalahan yang seperti ini? Menurut saya karena tadi seperti tadi Bu ya, memberikan parenting kepada terutama siswa gitu kan, bahwa gimana sih cara membedakan antara bercanda dengan dikatakan bully gitu kan, karena seperti tadi kasus ini kan dia niatnya bercanda, padahal siswa yang merasa dibully ini tidak terima, jatuhnya tuh membuli gitu ya. Jadi saya ingin memberikan pemahaman kepada siswa saya gitu. Oke, pemahaman kepada siswa tentang pembulian ini Iya. gitu ya. Kira-kira nantinya apa yang Bu Rinci harapkan dari rencana Bu Rinci tadi? Yang saya harapkan tentunya siswa saya tidak melakukan bully tadi Bu ya, dan saya juga pinginnya orang tua seperti tadi kan, orang tua yang datang saya ingin juga memberikan pemahaman juga kepada orang tua, karena supaya bisa sejalan gitu kan pemahaman siswa dan juga orang tua terkait bully ini. Oke, baik. Jadi Bu Rince selain tadi yang saya tangkap ya, selain ingin memberikan sosialisasi pada anak, juga memberikan sosialisasi pada orang tua. Iya. Jadi siapa lagi yang akan Bu Rince libatkan dalam rencana aksi Bu Rince ini? Kalau yang rencananya kan tentu saja saya ingin meminta izin juga kepada kepala sekolah ya Bu, nanti untuk mengundang orang tuanya. Orang tua ini saya perlu surat undangan, perlu ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, kota sejawat juga, dan semua yang tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Jadi ada kepala sekolah dan rekan guru serta tenaga pendidikan gitu ya. Iya. Oke, jadi kapan kira-kira Bu Rince realisasikan kegiatan ini? Insya Allah kalau sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah, secepatnya saya akan jalankan. Mudah-mudahan minggu besok ya sudah bisa saya jalankan rencana saya. Oke, baik. Jadi secepatnya gitu ya Bu Rince Iya, ya. Oke. iya. Selanjutnya apa namanya? Iya, jadi bagaimana komitmen Bu Rince untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Rince pikirkan tadi? Sebelumnya saya sudah terpikir bagaimana ya Bu ya, jangan hanya sampai di istilahnya untuk lingkungan ini aja terus hilang. Saya ingin berkomitmen supaya bully ini tidak terjadi lagi, maka saya ingin dari kesepakatan kelas juga bagi tindakan bully ini kita buat dari kesepakatan kelas bagaimana supaya tidak terjadi bully ini, dan nantinya kalau kesepakatan kelas ini disepakati
Oke, kemudian kakak sini Kak. Iya. Oke. Mulai dari Oke. Apakah ada dukungan lain dari pihak lain yang Bu Rinci butuhkan dalam melaksanakan rencana aksi Bu Rinci? ya, selain tadi dari dukungan dari siswa, orang tua, lingkungan sekolah, juga saya ingin mendapatkan dukungan juga dari warga di luar lingkungan sekolah kita, seperti lingkungan di sekitar. Karena kadang bully ini tidak saya inginkan tidak hanya terjadi di jangan sampai terjadi di sekolah, bahkan di luar juga saya tidak mau gitu ya. Karena seperti kan lingkungan siswa kita ini tidak hanya di sekolah saja, seperti lingkungan mengajinya, lingkungan di masyarakat luar juga kan. Jadi selain kerjasama juga dengan warga sekitar sekolah. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah Bu Rinci jadi komitmen gitu ya dengan melibatkan pihak luar sekolah termasuk dengan masyarakat sekitarnya. Oke, baik. Bagaimana perasaan Bu Rinci setelah kita melakukan percakapan hari ini? Perasaan saya Bu, alhamdulillah ya, setelah berbincang dengan Bu Siska, perasaan saya menjadi lega karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu Rinci. Apakah ada hal lain yang mau Bu Rinci sampaikan? Kayaknya sudah cukup Bu, itu yang ingin saya sampaikan hari ini pada Bu Siska. Oke, baik. Terima kasih Bu Rinci. Semoga coaching kita kali ini memberikan manfaat kepada Bu Rinci gitu ya. Dalam menghadapi permasalahan yang Terima kasih ya Bu Siska. Oke, baik, sama-sama Bu Rinci. Pelaksanaan coaching Bu Siska tadi berjalan lancar ya Bu ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan coaching tadi? Iya Bu, alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan lancar. Saya merasakan senang dan bahagia karena proses coaching saya tercapai kompetensi yang ingin saya dapatkan. Nah baik Bu Siska ya, saat coaching tadi kalau jika kita merujuk kepada indikator ketercapaian pada pengembangan yang Ibu harapkan dari kompetensi coaching, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Jadi Bu, selain saya melaksanakan coaching tadi ya, saya di dalam pelaksanaan coaching tadi saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuannya, sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach dalam hal ini Bu Rinci. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Bu Rinci untuk menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Baik Bu Siska ya, jadi sudah kelihatan ya tercapainya pengembangan yang Ibu harapkan tadi ya Bu. Baiklah Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan selama Ibu melaksanakan coaching bersama Bu Rinci tadi. Saya melihat pelaksanaan coaching Ibu tadi berjalan dengan lancar dan Ibu sudah melakukan percakapan dengan Tirta. Kemudian sudah menanyakan tujuan dari kegiatan sesi coaching dan sudah mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan aksi untuk mengatasi masalahnya. Dan sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh dan tanggung jawab dan melaksanakan aksinya. Dan sudah menerapkan prinsip coaching di mana Ibu sudah fokus dalam mendengarkan percakapan dengan Ibu Rinci. Kemudian Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini sudah sesuai dengan fokus pengamatan yang disampaikan pada pra-observasi tadi ya Bu ya. Baiklah Bu, selain kompetensi yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu Ibu kembangkan untuk selanjutnya? Oke, baik. Tentunya saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang proses coaching menggunakan alur tirta ini, sehingga kedepannya nanti ketika saya kembali melakukan kegiatan coaching hasilnya akan lebih baik daripada hari ini. Baiklah Bu Siska ya, mudah-mudahan kedepannya melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Oh ya Bu, kira-kira ada lagi yang Ibu Siska sampaikan? Sudah cukup bukan Meli? Oh ya, baiklah Bu Siska, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kota Sawah Lunto. Saya Nurmaning Siani sebagai pengamat. Oh, saya Karneli sebagai coach. Saya Rusmita sebagai coaching. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Karmelin. Waalaikumsalam Bu Yani. Selamat pagi Bu. Ya, pagi Bu Yani. Apa kabar Ibu hari ini? Oh, alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Syukurlah Ibu. Saya dengar Ibu hari ini akan melakukan sesi coaching ya sama Bu Mita ya Bu ya. Oh iya Bu, rencana ya melakukan coaching sama Ibu Mita. Baik Bu. Di sini Ibu, kehadiran saya itu untuk memberikan dukungan terhadap potensi coaching ya yang akan Ibu kembangkan nanti dengan Bu Mita ya Bu ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan pada Bu Mita. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching ini Ibu? Insya Allah Bu, saya akan sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya dalam melakukan coaching bersama Bu Mita nantinya. Baiklah Ibu, sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada Ibu. Nah, yang pertama, saya ingin dulu menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi, poin-poin yang saya amati ketika Ibu melakukan proses coaching yaitu yang pertama saya akan melihat apakah Ibu sudah melaksanakan coaching itu. Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, kita ketahui ya Bu, alur tirta itu terdiri yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga itu rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawab ya Bu ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu menggunakan prinsip-prinsip coaching ya. Prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coaching. Nah, menggali potensi coaching dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Oke. Selanjutnya, kompetensi inti yang penting adalah kehadiran penuh. Mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya Bu, receive, appreciate. Nah, receive itu bisa menerima pernyataan dari coaching Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka, lalu bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching nanti. Dan Ibu bisa memberi apresiasi pada coaching. Apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Sudah jelas Bu, saya akan berencana menggunakan alur tirta dan juga menerapkan prinsip coaching beserta akan memperhatikan kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu dengan kehadiran penuh, kemudian fokus terhadap pembicaraan dan juga bersikap terbuka. Kemudian saya juga sudah paham lah Bu apa yang telah Ibu sampaikan. Oke. Nah, selanjutnya izin saya bertanya lagi ya Bu. Ya, Bu. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti saat coaching? Yang perlu saya kembangkan nanti Bu, yang pertama itu mendengar secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan seterusnya kehadiran penuh dalam melaksanakan coaching tersebut. Nah, dari ketiga kompetensi, bagian mana yang
yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya fokuskan yaitu mendengar secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach itu bisa leluasa atau terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Oke. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya menemukan solusi dan dalam memecahkan permasalahannya, kemudian mencari langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baiklah Bu. Nah, demikian ya Bu dalam proses pra observasi kali ini. Nah, silakan Ibu melakukan coaching terhadap Bumita nantinya ya Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti saya akan melakukan coaching bersama kita. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Neli. Waalaikumsalam Bu Mita. Apa kabar Bu Mita? Alhamdulillah sehat. Ini saya ingin minta waktu Ibu untuk berdiskusi sedikit, boleh Bu? Oh boleh, kebetulan saya ada waktu 2 kali ini. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya saya ingin curhat dengan Ibu ini ya, karena saya ada suatu permasalahan di kelas, di mana ada seorang murid saya itu sepertinya kurang semangat belajar gitu Bu Neli. Kemudian dia jarang mengerjakan tugas. Dan saya sudah mencoba beberapa cara, tetapi belum berhasil. Jadi ini agak mengganggu perasaan saya dan saya menjadi pusing menghadapinya Bu. Oh iya, Iya. Bu Mita. Tadi Bu Mita bilang anaknya kurang bersemangat dalam Iya. belajar dan mengerjakan tugas ya. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebabnya dari masalah tersebut? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian saya sudah menanyakan mengapa dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Bu Mita, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran yang diajarkan seperti bahasa Indonesia ini? Ya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena dia tidak suka membaca teks yang panjang gitu loh Bu. Jadi dia sangat malas melihat teks yang panjang itu, dia juga malas membaca dan akhirnya dia malas mengikuti pelajaran saya. Kira seperti itu Bu Eli. Oh iya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu inginkan dari anak tersebut? Saya tentu saja ingin anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan saya sebaik-baiknya, dia ingin mengerjakan tugas, ingin hadir sepenuhnya di pembelajaran saya. Mungkin saya inginkan seperti itu bukan Eli. Oh ya, kalau begitu, apakah yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan motivasi anak Ibu itu? Apa ya Bu Eli ya? Saya pernah mencoba seperti ini. Saya pernah mencobakan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu ya. Saya melakukan ice breaking, kemudian saya menggunakan metode pembelajaran, misalnya dengan waktu itu menggunakan pesan berantai dan sebagainya, sehingga anak-anak itu senang di pembelajaran saya, kemudian dia aktif seperti itu ya. Jadi dengan situasi pembelajaran yang menyenangkan itu, rasanya saya berhasil meningkatkan minat anak tersebut dalam proses pembelajaran saya. Oh, jadi pernah Bu mencobakan Iya. metode pembelajaran yang Nah. bervariasi ya Bu ya? Iya. Oh, bagus sekali ya Bu Iya. ya. Nah, kalau Ibu pernah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti apa tadi Bu? Pesan rantai Iya. ya. Nah, kalau begitu, kalau kita rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Mita tingkat keberhasilan metode tersebut yang menarik minat murid di mana? Sepertinya saya ingin di angka 8 saja lah Bu Yeni. Bu Leli kayaknya sudah cukup di angka 8, itu rasanya sudah cukup. Ya. Baiklah Ibu Mita, selanjutnya apa rencana Ibu Mita yang akan dilakukan untuk selanjutnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi begini, rencana saya ke depannya, saya akan berusaha menerapkan metode pembelajaran bervariasi dalam
proses pelajaran saya, kemudian diselingi dengan permainan-permainan atau ice breaking gitu ya. Seperti memberikan pesan berantai seperti yang saya sudah ceritakan tadi gitu ya. Kemudian saya akan berusaha terus belajar mengupdate ilmu saya terkait dengan proses pembelajaran yang lebih interaktif yang menguji kreativitas siswa. Wah, bagus sekali Ibu Yunita. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yunita dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Mungkin yang saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah, Ibu, kemudian juga dari rekan sejawat kita Ibu, mungkin tentunya sebagai tempat saya untuk sharing dan curhat. Ya. Kira-kira berapa lama Ibu Yunita membutuhkan waktu untuk melakukannya, Ibu? Saya kira saya tidak butuh waktu lama, Bu. Jadi pada proses pembelajaran berikutnya saya akan langsung action ini. Nah, saya akan langsung mengerjakan rencana yang sudah saya susun. Ya, betul Bian ya. Nah, kapan Bian yang bisa mulai melaksanakan rencana ini? Kebetulan 2 hari lagi saya akan masuk kelas itu, Bu Deli. Seolah langsung saya terapkan rencana saya di sana. Baik sekali ya Bian ya. Nah, kemudian Bian kemudian seperti apa yang kita lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Ya, tentunya saya akan berusaha konsisten ya Bu ya. Saya sudah menyusun rencana dan insya Allah saya akan melaksanakan rencana saya ini terus dengan konsisten secara terus menerus. Nah, insya Allah seperti itu. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya, mengupdate ilmu saya dan sebagainya. Ini seperti itu Bu. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu Yunita butuhkan di sekolah? Ya, selain dukungan dari kepala sekolah, mungkin saya juga ingin sekolah sarana dan prasarana yang sudah ada di sekolah, mungkin itu yang saya butuhkan dari sekolah Bu Deli. Baiklah Ibu Yunita, semoga rencana Ibu Yunita berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang kali ini? Alhamdulillah Bu Deli, saya merasa lega sekali. Tadi saya tidak terpikirkan sepertinya ya apa solusi dari permasalahan saya, tapi setelah saya berbincang dengan Bu Deli, ide itu muncul gitu ya. Nah, dan saya siap melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya buat. Syukurlah ya Ibu Yunita ya. Apakah ada hal yang lain yang akan disampaikan? Saya rasa cukup Bu Deli. Terima kasih ya Bu Deli sudah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Ibu Yunita. Saya izin pamit dulu ya Bu Deli. Ya, oke Ibu Yunita. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pelaksanaan coaching Bu Nelly tadi berjalan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Nelly setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah senang sekali Bu. Rasanya saya sudah dapat mencapai kompetensi yang saya harapkan. Saya sudah merasa bahagia bisa bercerita dengan coach saya sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa tersampaikan Bu. Baik Bu Nelly, nah saat coach tadi jika merujuk kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Nelly harapkan dari kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Jadi saya sudah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah fokus terhadap pembicaraan coaching. Kemudian saya sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Oke, baik Bu Nelly. Jadi sudah kelihatan ya, sudah tercapai pengembangan yang kita harapkan ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama Ibu melakukan proses coaching tadi ya Bu ya. Nah, di sini saya melihat pelaksanaan coaching Ibu berjalan lancar. Dan Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, sudah menanyakan tujuan dari kegiatan sesi coaching, dan sudah mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan aksi untuk mengatasi masalahnya, dan sudah memancing coaching Ibu untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan aksinya. Dan Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, di mana Ibu sudah fokus dengan coaching Ibu ya. Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan serta sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, ini sudah sesuai dengan fokus pengamatan yang disampaikan pada pra observasi tadi ya Bu ya. Iya.
Terima kasih ya Bu Yani. Saya senang mendengarkan apa yang disampaikan. Kan Ibu juga sudah memberikan umpan balik bagi saya. Oke, selain kompetensi yang sudah Ibu lakukan kompetensi, apalagi yang perlu Ibu kembangkan untuk selanjutnya? Yang perlu saya kembangkan Bu, saya ingin terus berlatih untuk mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach saya bisa menyampaikan dan bercerita semua apa permasalahan yang terjadi pada dia, apa unek-unek yang dia pikirkan. Kemudian dan bercerita lebih banyak lagi Bu, lebih leluasa lagi. Oke, baiklah Bu Nelly, mudah-mudahan kedepannya melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Oke Ibu, ada kira-kira lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira sudah cukup Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu telah mendukung kegiatan coaching saya hari ini. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ince. Waalaikumsalam Ibu Minta. Bu Ince hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya, insya Allah Bu, kemarin sudah dijadwalkan dengan coach bahwa hari ini saya akan melaksanakan coaching. Oh gitu. Baiklah Bu Ince, sebelum pelaksanaan coachingnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Kira-kira boleh Bu Ince? Boleh Bu, silakan. Oke, baik Bu Ince. Nah, jadi nanti pada saat pelaksanaan coaching, coach dan coachingnya akan saya amati ya Bu Ince. Kemudian nanti akan saya amati juga apakah alur percakapannya sudah sesuai dengan alur kita. Nah, sebagaimana kita tahu alur kita itu ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian nanti saya juga akan melihat apakah Bu Ince sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach dan pertanyaan yang jawaban dari coach itu sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, nanti jangan lupa pula disesuaikan dengan prinsip coach ya, Bu Ince ya. Ada kemitraan, mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi seperti itu ya, Bu Ince. Oke. Sebelum pelaksanaannya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, boleh Bu Ince? Boleh Bu. Oke. Kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kalau untuk kompetensi dalam coaching ini kan ada 3 Bu ya. Ya. Itu yang pertama kesadaran penuh, Oke. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang Ya. ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi untuk pelaksanaan coaching nanti saya ingin mengembangkan 2 di antara 3 kompetensi itu Bu, yaitu yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 2 nanti ya? Iya. Bisa kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik, nanti saya akan menilai BC dari 2 indikator Iya. tersebut. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa ini Bu Rinci? Mungkin nanti pada saat melaksanakan coaching nanti yang saya harapkan pada coach saya yaitu bahwa coach saya ini dapat meningkatkan kompetensinya yang dimilikinya dan menemukan solusi serta langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya nantinya. Oh, baik. Berarti Bu Rinci ingin nanti coachingnya bisa menemukan sendiri ya Iya. solusi dari permasalahannya dan membuat rencana-rencana aksi nanti Ibu. untuk menyelesaikan permasalahan Iya, Ibu. tersebut. Oke, baik Bu Rinci, saya kira cukup. Selamat melaksanakan coachingnya ya Bu Rinci. Semoga berjalan lancar. Iya. Nanti setelah proses coachingnya berlangsung kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Rinci. Oke Bu, siap. Oke, baik Bu Rinci, terima Iya, kasih. Terima kasih sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Rince. Waalaikumsalam Bu Kar. Apa kabarnya nih Bu Kar? Alhamdulillah sehat Bu. Apakah saya bisa minta waktu Ibu untuk berdiskusi Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan nih, waktu saya kosong. Begini Bu, saya ingin curhat sama Ibu ya Bu ya. Karena saya mempunyai suatu permasalahan di kelas saya. Ada seorang murid saya yang kurang semangat dalam belajar, dalam mengerjakan tugas. Dan saya sudah mencoba untuk melakukan beberapa cara, tetapi belum berhasil. Jadi hal ini yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Bu. Tadi Ibu bilang ada siswa Ibu yang kurang bersemangat gitu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah Ibu cari apa penyebab siswa Ibu ini kurang bersemangat Ibu?
Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan. Tadi dari Daku apakah sudah melakukan pengamatan apakah siswa ibu ini tidak begitu suka dengan pelajaran yang ibu lakukan? Iya, dia tidak begitu suka. Saya sudah menanyakan secara langsung kepada anaknya. Ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya terlalu panjang. Jadi anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran. Kira-kira begitulah Bu dari pengamatan saya. Jadi idealnya bagaimana siswa ibu ini yang ibu harapkan, kondisi idealnya ibu harapkan dari siswa ibu ini? Saya tentu mengharapkan murid saya itu bisa mengikuti pelajaran saya seperti anak-anak murid yang lainnya. Jadi apakah ada yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini Bu? Jadi berdasarkan pengamatan saya tersebut, saya ingin menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran. Jadi yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti memperbanyak ice breaking dan juga memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baik Bu, dari metode tadi Ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan itu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Secara otomatis anak tersebut bersemangat Bu dan membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik yang sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa itu terlibat dalam pembelajaran dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Kak. Dari keberhasilan tadi, kalau kita misalkan level 10 dari 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya di level berapa nih Bu Kak? Kalau saya beri peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9 ya Bu. Baiklah Bu, selanjutnya apa nih langkah dari Bu Kar bagaimana cara menerapkan untuk lebih memotivasi siswa ibu untuk belajar ini? Yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan metode yang bervariasi, juga dilakukan dengan kegiatan yang ekspresi yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi. Kemudian mengupdate segala informasi yang terkait dengan mengajar yang berpihak pada murid. Agar tercapainya tujuan pembelajaran baik dari segi murid itu sendiri maupun dari segi saya sebagai pendidik. Baik Bu, dari rencana tadi siapakah yang bisa membantu Ibu untuk supaya rencana Ibu tadi itu berjalan lancar? Mungkin yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini rekan sejawat, kepala sekolah dan Ibu rinci tentunya ya. Insya Allah Ibu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana ini Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Hal ini akan saya terapkan secepatnya ya Bu ya. Mungkin pencapaian saja yang membutuhkan waktu yang lama karena semuanya itu tidak bisa begitu instan ya. Iya betul sekali ya Bu ya Kak Bu Karya. Jadi kapan nih Bu Kar mulai melaksanakan rencana Bu Kar? Kayaknya secepatnya Bu. Karena saya ingin anak-anak itu mendapatkan hak belajarnya mereka sehingga terlaksana pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan baik bagi murid itu sendiri maupun saya sebagai pendidik. Nah baik ini Bu ya Bu Kar ya, komitmen apa nih yang Ibu Kar ingin lakukan agar rencana Bu Kar ini berjalan dengan baik Bu? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas sangat dirindukan oleh murid-murid saya Bu. Baik Bu Kar, adakah nih dukungan dari pihak lain yang ingin Ibu dapatkan di sekolah ini Bu?
Sudah ada Bu, sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik itu dari kepala sekolah memberikan sejawat. Mungkin internal di saya yang belum konsisten dalam berjalannya lagi Bu. Nah, mudah-mudahan rencana Bu Kar ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Kar ya. Nah, dari perbincangan kita ini Bu, apa nih Bu rasakan Bu hari ini Bu? Alhamdulillah saya sangat senang sekali Bu. Saya telah menemukan suatu solusi dari hasil pembicaraan kita hari ini. Alhamdulillah ya Bu Kar ya. Nah, adakah yang lain yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa udah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Ince ya, karena sudah menemani saya dalam berbincang hari ini, sehingga saya sudah menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, sama-sama ya Bu Kar ya. Ya, terima kasih Bu Ince ya. Assalamualaikum Bu Ince. Bagaimana Bu Lince? Bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coaching tadi berjalan dengan lancar Ibu. Nah, baiklah. Begini Bu Lince, setelah saya melakukan pengamatan tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lince. Iya boleh Ibu. Oke Bu Lince, kira-kira apa saja yang sudah Bu Lince dapatkan dari proses coaching ini terkait dengan indikator pencapaian Bu Lince yang kita bahas di awal tadi? Iya, setelah melaksanakan coaching tadi Bu, sesuai dengan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, saya setelah menggali potensi dari coaching saya ini, sehingga coaching saya ini dapat mencari solusi serta langkah-langkah dari permasalahan yang ia hadapi gitu ya Bu. Oke, jadi sudah berhasil ya menggunakan alur tirta dalam mencapai. Iya. Nah, tadi setelah saya mengamati proses coachingnya Bu Lince, ada beberapa hal catatan saya yang ingin saya sampaikan. Nah, saya mengamati tadi Bu Lince sudah, seperti yang bilang tadi ya, Bu Lince sudah bisa memakai alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian menggali identifikasi masalahnya, kemudian menggiring coachingnya untuk mengemukakan rencana aksinya dan tanggung jawab dari coaching tersebut terhadap rencana yang dia sampaikan. Dan tadi saya juga sudah mengamati Bu Lince sudah ada kesadaran penuhnya, sudah fokus, berarti sudah mendengarkan aktif proses coachingnya tadi, sehingga bisa menggali potensi coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan rencana-rencana terkait dengan permasalahan si coaching tadi. Iya. Nah, kira-kira setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Lince kembangkan? Insya Allah ya Bu, setelah coaching hari ini saya ingin lebih mendalami lagi bagaimana pelaksanaan alur tirta itu untuk coaching selanjutnya, sehingga pada pelaksanaan coaching selanjutnya saya lebih paham, lebih mendalami dari bagaimana alur tirta ini diterapkan pada coaching tersebut Ibu. Oke, berarti Bu Lince ingin lebih memaksimalkan proses alur tirta seperti apa ya, supaya coaching-coaching kedepannya bisa lebih berjalan dengan lancar, lebih sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oke Bu Lince, semoga sukses ya, cukup terima kasih. ini. Sama-sama Bu Lince. Sama-sama Ibu, terima kasih. Iya.